Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 16 Agustus 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah Bapa oleh karena Yesus Kristus, kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, kami datang menyatakan ungkapan syukur kami oleh karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati kembali hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya itu Tuhan, kami mohon dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelinting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihatnya orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita,
untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Amin. Tetaplah menolak bahasa Toraya tontong mengkailing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah dramatis tentang tabut Allah dan Dagon dalam perikop kita ini mengungkapkan keunggulan dan kekuasaan Allah atas semua sembahan manusia yang dalam kisah ini diawali oleh Dagon. Dalam agama orang Kanaan, Dagon adalah ayah dari dewa Baal. Orang Filistin berpikir bahwa kemenangan mereka atas Israel adalah kemenangan Dagon atas Allah orang Israel, yang ditandai juga dengan direbutnya tabut Allah. Cukup mengherankan bahwa meskipun kejadian yang menimpa Dagon dan bencana dalam bentuk penyakit tumor atau borok-borok melanda mereka di Asdod, Gad, dan Ekron, mereka tetap tidak berubah pikiran atau tidak berubah sikap. Mereka hanya melahirkan tradisi beragama baru, yakni tidak menginjak ambang pintu Dagon. Jelas di dalam ayat 5 pembacaan kita tadi. Untuk mengingat peristiwa tumbangnya Dagon, mereka tetap mengandalkan Dagon. Meskipun kematian dan borok-borok menimpa mereka, sebagai pertanda kekuasaan Allah sungguh tak tertahankan. Mereka hanya melihat keunggulan Allah sebagai yang memberi tekanan, dan kuasanya tak akan berpengaruh lagi jika tabut Allah dikembalikan ke tempatnya. Saudara-saudara yang kekasih, Allah sebenarnya hendak menyatakan dirinya sebagai yang mengatasi semua dan tak tertandingi, supaya orang Filistin bertobat, menerimanya, dan memperoleh hidup. Penolakan terhadapnya hanya akan mendatangkan malapetaka, bahkan kematian. Sebaliknya, menyambut dia akan membawa kebaikan dan kehidupan. Allah menyatakan dirinya dan kehadirannya melalui berbagai cara dan penyertaan yang penuh dan sempurna adalah di dalam dan melalui Kristus, anak tunggalnya. Berhadapan dengan Dia yang selalu menawarkan kehidupan, setiap orang harus memilih, menolak, atau menerima. Menerima berarti hidup, dan menolak berarti binasa. Penerimaan itu menyangkut perubahan yang radikal dan menyeluruh. Perubahan yang berpangkal pada pikiran atau pertobatan. Waspadalah, jangan sampai perubahan hanya terjadi pada aspek tradisi atau ritual peribadahan, perubahan perilaku, ataupun perbuatan-perbuatan. Allah menghendaki supaya kita sungguh berpaling kepadanya dengan segenap hati dan pikiran. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali lagi kami menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu, karena Tuhan telah berikan kesempatan bagi kami, di mana di dalamnya ya Tuhan, kami sudah membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan Engkau berkati
agar menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami satu hari ke depan ini. Tuhan berkati kami ya Tuhan, di dalam mengangkat tugas dan pekerjaan yang baru yang Tuhan telah embangkan kepada kami masing-masing. Biarlah kami selaku sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, senantiasa kuat sehat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan memberkati agar mereka senantiasa sehat kuat di dalam menjalankan tugasnya sebagai pelajar. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang saat ini Tuhan bergumul karena mungkin berada di dalam kelemahan tubuh. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan. Kau memberkati obat makanan minuman yang dikonsumsi, berkati para medis dokter agar memberi diagnosa yang tepat, agar lewat semuanya itu Tuhan, lewat sarana itu Tuhan, orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam waktu yang tidak lama memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripadamu, dan dia boleh kembali sehat seperti semula untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya, terlebih khusus memuji dan memuliakan Dikau. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan bersuka cita atas pertambahan usia, dan juga Tuhan Engkau sempurnakan sukacita itu agar lewat sukacita pertambahan usia semakin dewasa di dalam iman. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pembangunan di jemaat-Mu di sini, jemaat Laharoi. Biarlah Tuhan memberkati para tukang, memberi kesehatan, kekuatan agar dia bekerja dengan baik tanpa rintangan, jauhkan dari segala susah berbahaya. Kami berdoa ya Tuhan buat semua anggota jemaat-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pembangunan ini. Tuhan berkati agar tetap seia sekata, agar pembangunan ini Tuhan boleh selesai dengan baik, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa di dalam surga, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap sehat mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.